Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang yang selalu merasa disaksikan Allah setiap saat, sehingga tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Karena orang berbuat maksiat penyebabnya tidak merasa disaksikan Allah. Makin merasa disaksikan Allah, makin ikhlas. Karena puasanya Allah yang menilai. Tidak ada jaim, tidak sibuk ingin dipuji, dikagumi. Itu kehidupan yang melelahkan dan menghinakan. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kita pasti ingin bahagia. Ternyata bahagia itu adanya pada apa? Amal soleh. Man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97 al-ayah, ya, ada terusannya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, tenang, adem. Ujian hidup pasti selalu ada, tapi hatinya tidak gundah gulana. Nah, jadi sekarang pikiran kita bagaimana setiap waktu kita jadi amal soleh. Wah, saya ingin haji, bagus. Saya ingin bisa berjuang, bangun masjid, bagus. Tapi tidak semua punya kesempatan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Dengar, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini penting sekali ayat ini. Surat apa? Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, maka kamu berbuat baik buat dirimu sendiri. Jadi ini penting sekali. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kita sedang baik ke diri kita. Kalau kita malas berbuat baik, berarti kita merugikan diri sendiri. Kalau kita berbuat maksiat, wa in asatum falaha, kita sedang mencelakakan diri kita sendiri. Jadi tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih orang menghargai, orang balas budi, itu kapling beliau. Kapling kita adalah bagaimana nih setiap waktu jadi kebaikan. Bahagia itu ada pada amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia pasti kurang ikhlas dan kurang benar. Kalau kita ikhlas dan benar, bahagia dalam situasi apapun. Ada yang nanya, benarnya menurut siapa? Kan menurut kita benar, menurut orang lain belum tentu benar. Menurut orang lain benar, menurut kita belum tentu benar. Ya, benarnya benar menurut Allah. Apa yang benar menurut Allah itulah kebenaran, bukan menurutmu dan ku. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita sekarang lebih sederhanakan hidup ini. 5S. 1 S apa? SD, SMP,
S yang pertama senyum. Ini sunnah Nabi hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap berjumpa dengan sahabat-sahabatnya itu wajahnya tuh cerah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bibir kita punya, wajah punya, yang tidak punya apa? Kecerahan, rumek, manyun, memble. Kenapa kita ketemu orang tidak bersedekah? Nah, mulai senyum sekarang. Senyum juga macam-macam. Ada senyum kerjaan, ya, pramugari, pramugara, pramuniaga, senyum kamu. Tapi karena senyumnya hanya wajah, tidak pakai hati, misal ya, itu ternyata ya beda rasanya. Apa sih bedanya senyum yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas? Senyum sebetulnya bukan masalah bibir hadirin, tapi masalah hati yang ingin membahagiakan orang lain. Suatu saat diundang ceramah di operator, apa tuh kalau ada calling, astaga, call center. Duh, terima kasih ya. Banyak orang di ruangan itu, banyak sekali pakai telepon. Ada yang aneh, di mejanya itu selain telepon ada cermin. Saya pikir kenapa pada ngaca begini. Rupanya sambil nelepon itu dia harus lihat cermin untuk melihat wajahnya senyum atau tidak. Karena nah, kalau batuk susah senyumnya. Udah tuh nggak usah ditiru ini mah. Namanya echo ya. Jadi ayo, terutama lihat orang tua senyum, lihat guru senyum, proporsional ya, bukan senyum. Kan senyum itu ada senyum kerja, ada senyum sinis, ada senyum asin. Saya juga belum tahu senyum asin itu bagaimana ya. Ada senyum kepedihan, ada senyum tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Supaya ada yang senyum supaya kelihatan cakep. Tidak ada urusan kita dengan kelihatan cakep. Kita senyum itu sedekah. Niat membahagiakan orang lain, niat suasana jadi senang. Ayo hadirin, sayang itu bibir ngaplek begitu ya. Tapi kan sekarang musim pakai masker. Kan tadi sudah diperlihatkan kalau hatinya senang membahagiakan walaupun pakai masker, kita tetap kerasa tuh. Walaupun di telepon tidak melihat wajah kita, senyum kita kerasa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu? Gimana nak? Kamu bahagia? Bahagia. Kamu hatinya senang? Senang lah. Itu udah nggak senang tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu sahabat senyum. Ini diniatkan hadirin ya. Kita jumpa orang sedekah kepada orang-orang dengan wajah cerah, senyum yang tulus. Rasakan kita ikut bahagia. Antara manyun, mesem, senyum, kita jauh lebih bahagia ketika kita senyum. Masya Allah. Dulu terkenal ada the smiling general katanya. Ada jenderal yang senyum, ada jenderal yang horor, ada jenderal yang senyum. Rasulullah, panglima tertinggi, pimpinan tertinggi dan murah senyum. Siap nih. Tapi ya senyum jangan
jangan tidak pada tempatnya ya. Misalkan ada kotak infak, senyum. Kenapa kamu sedang sedekah? Ya bagus sih. Cuma kotak infak ngertinya diisi ya, bukan disenyumin. Akhwat ketemu ikhwan, nah masalah ya. Harus proporsional, jangan sampai malah jadi fitnah. Kalau dengan lawan jenis yang memang tidak ada perlunya tersenyum, ya nggak usah. 2, kebaikan apa lagi? Oh, ke orang tua, ke adik, ke anak. Nah, apa kabar sayang? Senyum itu nular itu anak. Anak, cucu, maaf ya kalau sekarang selalu nyebut cucu karena sudah banyak cucunya. Itu dia akan merasakan. Wajah cerah itu menular. Termasuk wajah suram. Lawannya dari senyum apa? Cemberut, mesem, manyun. Ingat dulu ada guru ya. Ini nggak bisa lupa ini. Ini sweet memory. Guru ini lelaki. Ini nggak pernah bisa lupa wajah ini ya, dan suka guru ini. Karena kalau masuk ke kelas beliau itu rapih dan selalu senyum dan ganteng lagi ya, seperti Superman maksudnya hadisnya. Senyum, dan kalau guru lewat ini kita senang karena harum. Udah senyum, ramah, menyapa, jarang ngasih PR ya. Ini yang lebih membahagiakan. Ulangannya juga jarang, giliran ulangan mudah-mudah. Ini benar-benar berkah guru ini ya, indah untuk dikenang. Nah, tapi yang paling menarik adalah wajah senyumnya itu menyenangkan sekali. Bersih guru ini. Semoga Allah memuliakan beliau ini ya. Ayolah hadirin, juga waktu latihan menwa dulu, resimen mahasiswa. Oh itu ya, macam-macam gaya pelatih itu. Tapi ada satu pelatih ini, biasa saja, tidak segala dipasang di seragamnya tuh ya. Beliau juga bukan orang yang selalu tampil. Ini juga susah lupa nih. Kalau long march itu sedang jalan jauh, capek, suka pura-pura istirahat, berbaring, pura-pura sakit. Tapi kalau datang beliau sudah sangat tidak kuat, mari saya bawakan ranselnya. Oh siap, kuat. Jalan, aneh. Tadi ditendang juga tidur, sekarang ditawarin pertolongan, kok mau bangkit. Dan ketika pemilihan pelatih favorit, beliaulah yang tidak banyak gaya yang terpilih. Tidak banyak bicara, tidak banyak gaya, tapi itu senyum yang tulus tuh. 2, salam. Salam itu beda ya. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Jawab. Selamat pagi. Siapa yang selamat? Kita selamat tidak nih? Suka kalau ketemu ada yang pagi, ya itu tidak salah ya. Cuma kita tahu ini pagi ya, nggak mungkin pagi siang. Tidak salah karena ini di beberapa lingkungan memang gini, morning. Kalau good morning siapa yang digudin? Morning. Salam olahraga itu juga ada, salam sehat. Tapi kalau salam Islam, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kamu sekalian. Ini jelas, ini doa. Yang tadinya mau digigit anjing, gara-gara didoakan salam, dia jadi gigit sate. Ini kan perubahan dramatis. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang.
Coba itu. Ini kan tinggi sekali hadirin. Mendoakan orang disayangi Allah. Wa barakatuh. Dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng kebaikan. Cari salam mana yang lebih hebat dari ini di dunia ini? Tidak ada. Udahlah, jangan pelit salam. Apa hukum mengucapkan salam? Sunnah. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Mana yang lebih utama, mendahulukan mengucapkan salam atau menjawab? Mendahulukan mengucapkan. Yang datang kepada yang berdiri, kepada yang duduk, yang muda kepada yang tua. Ada sahabat Nabi yang ke pasar khusus untuk menyebarkan salam. Saking keutamaan afsus salam bainakum, sebarkan salam. Itu melembutkan hati. Maka kalau lagi jalan ada preman pinggir jalan, ngeliatin aja, assalamualaikum warahmatullahi, beres. Lembut nanti, Allah melembutkan, asal ikhlas. Juga kalau di rumah tangga, misalkan istri marah, papa teh gimana? Jadi orang tua kena, assalamualaikum, waalaikumsalam, beres ya. Belum dicoba sih. Tapi bisa dicoba. Kalau suami marah-marah, capek bapak tuh pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, tetap capek bu, misalkan berseri ya, coba sajalah. Juga kalau guru marah-marah, kalian ini tidak bikin PR, kompak murid, assalamualaikum, wajib jawab tuh guru, waalaikumsalam. Cobalah hadirin tebarkan salam, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Bagaimana kalau ada non-Islam? Nah, kita salam kepada umat Islam. Bagaimana kalau yang non-Islam mengucapkan salam? Waalaikum. Jawab ya, waalaikum. Dan bagimu juga. Tapi ini baik hadirin. Sangat baik, maaf, sangat baik. Membiasakan salam itu membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita sudah beramal soleh mendoakan orang lain. Jangan ngotot membuat orang harus jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari semua jamaah ada yang menjawab satu, waalaikumsalam. Yang lain kemana? Tuli apa? Oh, ini emosi, baru juga ngedoain ya. Kalau ikhlas ya sudah, karena kalau sudah ada satu yang menjawab udah fardu kifayah itu. Jadi kita tidak usah ngotot orang harus menjawab, karena aslinya itu feedback kembalinya sesuai dengan kita. Coba nih, assalamualaikum, tuh baliknya cuman segitu, karena ngasihnya pelit ya kan. Kalau tapi harus ikhlas, jangan juga salam itu menjadi sok wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bicara itu yang dipikir adalah saya ini berwibawa. Jadi tidak mendoakan. Doa asli dari kita tuh assalamualaikum. Ketika mengucapkan salam tuh hati tuh sudah ikut. Ya Allah, berikan keselamatan. Warahmatullahi, limpahi rahmatmu. Wabarakatuh, berkahi ya Allah. Hadir hati itu. Kan ada yang salam tapi hatinya tidak hadir. Itu kurang mantap. Karena itu baru seperti jasad, ruhnya tidak ada. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak selalu harus dijawab, ini teori hadirin. Ketika nelpon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hati itu ikut mendoakan orang yang ditelepon itu. Ibu, assalamualaikum, hati itu ikut ingin ibunya diselamatkan, disayangi. Ini luar biasa hadirin. Ini luar biasa. Kita mungkin mengucapkan salam secara lisan
tapi hati belum tentu ikut. Sekarang ikutkan hati, rasakan bedanya. Jangan heran kalau Allah nanti membulak-balik hati orang kepada kita untuk mengusapkan, membalas salam kita. Tapi ya jangan jengkel kalau orang belum membalas ya. Kamu teh tuli apa? Jangan ngotot. Siapa tahu dia sudah menjawab, kita yang kurang pendengaran ya. 3. Yang ketiga, sapa. Mari hadirin, kita biasakan menyapa dengan hangat dan baik ya. Sapaannya jangan menyinggung perasaan. Bapak kentut ya, tadi ya wangi, Bapak datang jadi apek. Ini bukan menyapa hadirin, ini ngajak gelut. Sudahlah, kalaupun memang tercium hal-hal yang kurang menyenangkan, anggap sebagai antigen ya, pemberitahuan dari Allah kita tidak COVID gitu. Mengerti? Mengerti tidak hadirin? Jadi lagi duduk, datang dia bau, oh antigen gitu hadirinnya, atau PCR ini. Jangan nyapa yang membuat orang perasaannya tertekan. Jangan segala ditanya. Ibu umur berapa? Emang kenapa dek? Enggak, kelihatan tua banget. Ini bukannya apa ini hadirin? Ini ngajak duel. Sapaan yang enak. Jangan nanya kiloan, berat badan. Jangan nanya ukuran kaki kalau nggak penting-penting, kalau bukan tukang sepatu ya. Jangan nanya sudah nikah atau belum. Jangan nanya anaknya berapa. Jangan nanya gaji. Kerja di mana, berapa gajinya. Jangan nanya itu motor sudah lunas belum. Gak usah segala ditanya, tidak usah segala ingin tahu. Menyapa itu adalah menyambungkan silaturahim. Juga jangan nanya tadi malam tahajud tidak, saum enggak hari ini, misalkan Senin Kemis, saum tidak, kamu lagi saum tidak, iseng itu nanyanya. Ini kan bahaya, padahal beliau ingin ikhlas. Diam aja disangka sombong. Kamu saum enggak hari ini? Karena takut riak, diam. Sombong kamu gitu. Sekarang ngejawab karena ingin, enggak, jadi bohong gara-gara ditanya tuh. Sekarang ngejawab, kamu saum enggak hari ini? Ya saum dong. Masa enggak saum Senin Kemis? Sebetulnya saya saum Kemis itu udah 10 tahun. Nggak usah ditanya. Dan orang Senin Kemis itu pasangannya dengan tahajud. Nah saya tuh tahajud tuh udah 9 tahun. Dan supaya lengkap, one day one juice itu sudah 8 tahun. Tapi semua saya rahasiakan. Jadi hancur gara-gara ditanya. Kalau nanti reuni udah tua nggak usah nanya, anakmu mana? Diam. Gak usah segala ditanya. Kalau mau nyapa, apa kabar? Semoga senantiasa ditolong dan dimudahkan Allah. Emangnya saya banyak masalah? Katanya salah lagi. Hati-hati ya. Tapi kalau kita disapa dengan sapaan yang gak enak, ya kita husnuzon saja. Kan ada yang mau ke undangan, kata istrinya, "Pak, jaga pandangan, orang ke undangan pada dandan." "Iya bu, insya Allah." Jangan, ibu tuh curiga amat sih sama suami. Udah nggak usah rewel, suruh jaga pandangan, kan itu baik ya kan. Jangan curiga terus dong sama suami. Emang papa nggak tahu? Wah, udah itu berarti di undangan gelut ya. "Pak, jaga pandangan." "Siap, insya Allah." Beres. Sampai di undangan disikut,
Pak Bu, kenapa ngeliatin perempuan itu? Yang mana? Pura-pura. Ibu juga memperhatikan, kenapa papa ngeliatin perempuan itu? Ya rasanya kena gak halal Pak. Gak sengaja gimana, dari tadi juga dilihat terus. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Pak, emang dia sama saya cakepan mana? Atuh cakepannya ibu dong Bu, bohong. Ya. Dan gimana jawabnya enggak? Udah jujur. Ya kalau jujur mah ya ibu juga udah tahu jawabannya. Pulang sekarang juga. Astagfirullah. Bukan seperti itunya Pak. Itu mah nyapa jadi gelut ya kan. Nah, siapa yang enak? Maaf kalau misalkan duduk kita di sebelah dalam, pakai permisi. Permisi, saya di sebelah dalam, gitu. Jadi yang enak kalau duduk sebelahan, misal di pesawat, di kereta api, nggak usah ragu salam. Kalau sekarang udah boleh salaman ya. Kalau kira-kira orangnya sungkan, maaf, apa kabar? Maaf saya di sebelah sini. It's okay. Aduh. Kalau udah cair, dia bawa permen, bawa roti, besar kemungkinan ditawarin. Iya. Tapi kalau kaku dia ngemut sendiri. Kita pengen hanya dalam hati tertekan. Itu teh kurang nyapa. Tapi tentu saja kita nyapa bukan agar dibagi permen ya, terlalu rendah. Sapalah enak hadirin. Tapi jangan berlebihan. Jangan ngajak ngomong terus ya sebelum dia mau tidur. Pak, kita harus menyapa lagi Pak. Tadi baru pendahuluan. Itu jengkelin ya. Tidak semua orang senang diajak ngobrol. Proporsional. Tapi cairkan suasana. Dengar hadirin sekalian ya. Betapa sering kita Jumatan. Setiap Jumat. Tidak kenal dengan yang kiri kanan kita. Mengapa? Padahal salah satu hikmah Jumatan itu adalah silaturahim. Kenapa kita tidak nyapa? Maaf Pak, saya AA. Kenalan depan belakang tidak ada masalah ya kan? Itu pasti lebih enak dibanding tidak menyapa. Ayolah biasakan nyapa. Maaf ya, suatu saat nih takdir diundang ceramah di Amerika. Beli topi koboi. Wah, ada yang beliin topi koboi. Ini kan repot Pak. Disimpan di tas tentengan nggak cukup. Disimpan di koper gepeng Pak. Akhirnya saya dipakai kemana-mana. Allah, mau masuk ke pesawat pakai topi koboi gitu kan. Asa aneh ya. Pertama mah nggak seperti koboi wajah saya ya kan. Mungkin disangka koboi anak-anak tapi tua mungkin. Tapi ketika ke imigrasi nggak ada yang ngetawain, malah yang nyebut, wah ini topinya bagus sekali. Aduh saya tuh senang disebut begitu walaupun ini penderitaan topi ini ya kan. Disimpan susah dan serba salah. Tapi saya merasa kok enak ya disebut topi itu bagus. Ini topinya bagus sekali, very good gitu. Senang itu, suasana jadi cair, tidak tegang. Kenapa kita tidak nyebut yang baik tentang orang lain, yang bisa membuat orang lain bahagia? Dengar ya, apa bedanya perlu uang dengan perlu pujian? Orang lebih memerlukan uang, lebih suka uang atau suka pujian? Jawab hadirin. Menjawab itu membahagiakan yang nanya ya. Saya berusaha tidak berharap jawaban, tapi tetap ada mangkel ya. Mana yang lebih disukai orang? Dikasih uang atau dikasih pujian? Dasar santri nggak punya uang. Jadi jawabannya tuh pasti sesuai dengan keadaan ya. Kata santri
hampir aja nyebut bokeh, tapi kan tidak baik sama sekali perkataan itu. Bagi sang santri yang memiliki keterbatasan keuangan terlalu baik gitu ya, tidak punya duit, pasti jadi pengen uang. Tapi aslinya orang tuh lebih suka dipuji daripada dikasih uang. Terbukti berapa banyak orang yang uangnya habis agar dipuji, bela-belain nyicil demi dipuji, ya kan? Ini yang paling signifikan, kasih uang, ternyata bapak ibu dikasih uang, ternyata uangnya palsu. Kecewa atau tidak? Jawab. Kecewa. Oh, uang palsu, tapi dikasih pujian walaupun palsu, bahagia itu. Ibu makin lama makin muda, cengar-cengir. Padahal fakta menunjukkan makin tua, dan si ibu juga tahu dirinya makin tua. Ibu kok makin bercahaya? Mana mungkin bercahaya, emang senter. Tapi senang, oh seakan-akan beliau itu senter. Udah jelas hidung kita segini-gininya, hidungnya mancung, waduh bahagia. Perasaan dia tuh langsung seperti artis ya. Nah begitulah hadirin sekalian, tidak ada salahnya kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang bahagia sepanjang proporsional, sapaan yang menyenangkan. 4. Senyum, salam, sapa, sopan. Aduh, kenapa sih kita nggak sopan ya? Padahal sopan itu membuat kita bahagia dan orang bahagia. Contoh kaki nih ya. Punten, saya mohon maaf ya. Kaki ada lututnya itu kemudian ditekuk tuh kakinya sehingga telapak kakinya sama begini. Atau kaki diselonjorkan, di depan ada orang tua. Mana kira-kira yang lebih sopan? Kakinya narik sehingga beginilah kalau lutut ke kakinya tuh ya, atau kaki diselonjorkan. Yang lebih sopan yang mana? Tekuk hadirin. Kalau kita dekat dengan orang lebih tua, kaki kita nelonjor, itu kita sudah cerita nih, saya orang yang tidak menghargai. Di Indonesia begitu ya. Kalau di luar negeri kan, kalau saya lihat film koboi, namanya juga koboi ya, kaki naik ke meja, itu kan bagi mereka biasa, tapi bagi kita tidak sopan ya. Tumpang kaki, sebetulnya sederhana sih ya. Kita membeda-bedakan ketemu orang. Nah kalau kita ketemu orang sopan, nah sebetulnya kita tahu itu standar sopan. Misal kita ketemu dengan, maaflah, siapa yang paling dianggap tinggi pangkat itu presiden, terus kita datang misalkan ke Pak Jokowi, terus ya tumpang kaki gitu. Pak Jokowi, ini kan gak mungkin dilakukan oleh karyawannya, benar? Kalau ke atasan tidak berani begitu, maka ke semua orang juga jangan. Contoh ini nih, ini sering sekali, rasakan. Loh, saya tunjuk wajah ya, bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana? Telunjuk atau jempol? Emang saudara udah pernah ngemut jempol saya? Pakai enak-enak segala. Kenapa ada rasanya ini jempol padahal nggak kena? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kepada ibu-ibu dan para santri, silakan sesudah pertemuan ini di bawah sudah disediakan soto dan nasi uduk serta sate marangi dan segala jenis roti-roti bisa dimakan sepuasnya dan dibawa pulang. Juga es krim ya. Kalau ngarang kan bebas hadirin ya. Jangan pelit. Masa silakan ambil kerupuk kecil-kecil, jangan ragu-ragu kalau ngarang itu, karena dengar aja kelihatan udah cerah tuh ya.
Dan khusus kepada bapak-bapak terutama peserta pelatihan yang mau pensiun, silakan dilunasi cicilannya. Tapi kalau pakai ini enak Pak. Kenapa? Ini dan tangan terbuka ada rasanya. Kenapa ada rasanya? Kenapa? Karena yang mengeluarkan jari ini syariatnya adalah hati. Ketika kita melihat orang lebih rendah dari kita, kita keluarkan telunjuk tuh. Kenapa begitu? Karena telunjuk ini tidak keluar kepada orang yang kita hormati. Benar? Coba nih adik-adik yang belum nikah nanti ke calon mertua, Pak, nikahkan anaknya kepada saya ya. Pak, tunjuk wajah mertua lelaki itu ya. Kita lihat hasilnya enggak? Bapak yang baik, tolong nikahkan hamba. Waduh, ini juga nggak diterima karena ini dianggap puisi. Serius ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, tangannya terbuka, sopan, enak, sopan. Hadirin, kenapa kita tidak lakukan? Telunjuk punya, jempol punya, tangan terbuka punya. Kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Karena kitanya belum niat untuk sopan. Maaf ya, entah kalau yang lain, tapi saya tuh tidak berani, maaf pribadi tidak berani nyebut ini anak buah saya. Aduh, nggak berani itu. Karena sebetulnya pembagian jabatan pekerjaan itu bukan pembagian kemuliaan, pembagian tugas. Itu semua mitra, rekan kerja. Jadi kalau nanti adik-adik punya perusahaan, jangan menilai orang lain ya. Kalau orang lain mengatakan ini anak-anak saya ke karyawannya itu, ya kita husnuzon bahwa beliau merasa sebagai orang tua ke anak. Kita bukan menilai orang, tapi kalau kita nyebut tuh anak-anak buah saya, hati-hati. Itu tuh ada rasa bahwa kita ada buah busuk, berarti ya, buah tua. Jangan nyebut. Sebutlah teman-teman, rekan-rekan kerja saya di kantor, itu lebih enak, benar. Tim, kalau nyebut saya juga agak berat, tim kami. Hindari melihat orang lebih rendah dari kita. Itu usahakan seperti itu akan nyaman. Ke karyawan walaupun jabatannya tidak tinggi secara duniawi, tapi boleh jadi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Contoh nih ya, masjid ini bersih penting atau tidak? Kalau masjid ini kotor, ini tidak akan disukai. Kalau begitu petugas kebersihan penting atau tidak? Kalau begitu cleaning service orang penting dong. Sikapi, jangan cuman ke kiai, ke ustadz hormat, ke cleaning service dianggap remeh, itu orang yang kurang sopan. Padahal kita bisa sujud di sini jasa cleaning service juga. Yang kita tidak lihat, disedot, disemprot pengharum. Ini suara saya enak terdengar, penting tidak? Ini ada petugas sound system nih. Kalau iseng aja oleh Hamim, dimatiin, terus Hamim pulang gelagapan. Saya ceramah jadi film bisu. Udah Mim, jangan Mim ya. Terus kata Hamim teh iseng, saya kurang dihargai, tak cabut kabelnya, ya nggak, ambil kabelnya satu ke rumah. Khotbah Jumat, kenapa khotbahnya pada diam begini? Penting, makanya melihat Pak Hamim itu sikapi orang penting. Sekarang jamaah nggak bisa masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dicolokin, disetel. Nah, bagusnya kita melihat orang lain tuh orang penting. Coba jenderal nggak ada prajuritnya, repot ya nggak?
serbu dengan sesama jenderal. Nggak mungkin dong, kita sesama jenderal. Kan ada sebuah katanya kudeta di sebuah negara. Wah, ini pimpinan yang baru negara ini kurang paham ilmu kepangkatan. Tiap yang berjasa, kamu berjasa kolonel. Wah, ini berjasa, ya kamu kolonel. Kata kolonel asli, Pak Presiden, sekarang tentara kita banyak kolonelnya. Yang belum ada tuh kopral. Ya udah kamu kopral katanya. Nah, nggak boleh begitu ya. Semuanya penting untuk kita hormati. Enak hadirin. Jadi kalau kita ingin sopan tuh kata kuncinya karena kita menghormati. Makin kita hormat ke banyak orang seperti kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Tawadu itu engkau keluar dari rumah dan bertemu muslim lainnya dan hatimu merasa orang ini lebih mulia dari saya. Terakhir, santun. Ini saya mohon maaf kalau saya kurang tepat dalam menerjemahkannya, tapi intinya beginilah, inginnya kita itu suka mendahulukan orang lain. Misal ya, kita mau ke masjid, ada yang lebih tua, tahan kita tuh dari menyusul orang tua itu. Biar orang tua duluan. Lebih bagus lagi kalau orang sudah tua, naik susah, tangan kita, ayo, supaya berpegangan ke tangan kita. Ini kecil tapi besar sekali maknanya. Di dalam bis sedang duduk, tiba-tiba ada wanita hamil. Ibu hamil ya? Ya iya deh, emang segede gini bawa apa? Ini ceritanya senyum, salam, sopan. Senyum, salam, sapa, sopan. Ibu hamil ya? Sambil duduk tuh. Iya deh. Berapa bulan bu hamil sebesar ini? Sambil duduk ya. Si ibu megang gini. 9 bulan deh. Masya Allah, hampir lahir dong ya bu ya. Insya Allah minggu-minggu ini. Berat nggak sih bu hamil seperti ini? Deh, bukan berat lagi, tapi saya lihat ibu kuat loh bu. Teruskan ya bu ya. Ini yang 4 terpenuhi ini hadirin. Senyum, salam, sapa, somangan, kurang ajar. Dia tidak santun. Dia harusnya berdiri. Ibu silahkan duduk, bukan hanya menyapa. Dahsyat, ibu kuat sekali. Saya udah lihat 1 jam ibu berdiri. Teruskan bu, sempurnakan bu. Sekali kuat, tetap kuat. Kuat. Nah. Kalau saya konekturnya saya turunin ini. Nggak usah banyak bicara ya. Ini waktunya santun. Ibu silahkan duduk. Nah, dan kita tidak usah posting. Alhamdulillah hadirin sekalian, barusan ada ibu-ibu berdiri sesuai dengan ceramah Agim. Lebay. Itu ibu itu, tapi si ibu itu kurang terima kasih. Gak apa-apa lah, yang penting ikhlas, ikhlas, sing ikhlas. Dasar nggak ikhlas. Kalau kita berbuat begitu, usahakan jangan diposting ya. Kalau mau posting, posting orang lain yang lagi nolong orang. Kalau memposting kita lagi nolong orang, sensitif lah, untuk riaknya lebih besar. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama, orang melakukan hal yang sama, berdiri dari duduknya, jangan posting diri kita, posting orang lain. Itu cukup untuk jadi contoh. Kalau saudara mau sedekah nih, ini sedekah, misalkan ngasih uang ke orang yang tidak punya uang, jangan kita yang ngasih uangnya kemudian di film. Kalau tujuannya ngajak orang sedekah, ya tidak usah kelihatan kitanya, ya kan? Pura-pura saja kita titipkan uang kita ke orang, kita kamera dari jauh, orang ini ngasih, nggak usah kelihatan kitanya.
Lalu dia gembira, ya Allah. Nah, orang yang ngasih itu juga tidak harus tim kita ya, tidak dikenal, kasih juga dia uang sebagai jalan, makin aman, betul tidak? Daripada nyuruh kameramen kitanya sedekah, pada uangnya juga ternyata dikasih orang yang ke film kita. Kita harus ikhlas sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tuh makanya saya sembunyikan tangan kiri di belakang kamera, kasih itu kurang. Kalau menurut saya sih lebih aman. Nah, santun ini buka pintu, kita mau masuk pintu ke masjid, ada pintunya, orang mau masuk, buka, tahan oleh kita supaya orang lancar masuk ke masjid. Lihat sepatu berantakan, rapikan oleh kita, nggak usah ragu. Ini tapi ada 50 yang berantakan, kalau kita bisa 5 kan lumayan, benar? Tidak mungkin waktu, misalkan tidak ada waktu yang semua, kalau kita tidak bisa memindahkan semua batu, pindahkan batu terdekat. Mudah-mudahan nanti orang terinspirasi, setidaknya untuk rapi sendalnya sendiri. Hadirin, hidup ini bahagia tuh dengan membahagiakan, bukan dengan dibahagiakan. Bahagia hidup ini amalkan dengan ikhlas ya. Tapi semua 5S tadi hilang kenikmatannya, kelezatannya kalau niatnya ingin dilihat, dipuji, dikagumi, dihargai, dibalas budi. Hanya satu yang menyebabkan niat kita membuat bahagia, ikhlas. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Mau bahagia, ayo amalkanlah. Enak hidup ini hadirin. Kelihatannya kan ini bakal meninggal semua nih ya, wajah-wajah. Dan belum tentu lama lagi hidup di dunia. Bahagia itu bukan karena uang melimpah, bukan karena gelar yang tinggi, bukan karena jabatan yang hebat, bukan karena popularitas. Bahagia itu karena amal soleh. Ikhlas, tidak ngarep apapun, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi, kasih ibu kepada beta. Jadi kapan berhentinya nih hadirin? Seperti pohon, seperti akar pohon menjulang kokoh, daunnya rindang, berbunga indah, berbuah ranum. Itu jasa akar tuh syariatnya yang terbesar itu, ya kan? Tapi akar tidak disebut-sebut. Duh, mangga ini manis, ini jasa akar. Enggak, akar tidak sakit hati. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak suka menonjolkan diri. Padahal benar-benar jantung ini kerja keras tiap saat. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya, ambeien, sakit hadirin. Bisul, jerawat, maaf yang jerawat jangan ditutup, udah biasa aja. Atau seperti gula. Gula tuh bisa belajar ikhlas dari gula tuh. Gula membuat manis, teh manis, tidak disebut teh gula itu. Padahal dia yang bikin manis. Martabak manis, tidak disebut martabak gula. Giliran telur dipuji tuh, martabak telur. Tapi giliran penyakit disebut sakit gula nih. Tetap ridho si gula teh. Dia manis aja tidak jadi asin. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf ya. Ayolah kita 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Bahagia itu dengan membahagiakan amal soleh, ya. Udah, nggak usah ribet, nggak banyak uang, nggak apa-apa. Yang penting banyak amal. Mikir, ya begitu. Ada pertanyaan? Silakan
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Latifah dari santri PPM 1. Ya, silakan. Ya, mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Mungkin atau beneran? oh iya, Kan? ada 2 pertanyaan. 2 aja. Ya. Kalau benar, kalau mungkin, ya saya juga tidak tahu jawabannya ya. Ya, siap, A. Yang pertama terkait masalah yang ibadah tadi yang ditanya, kalau misalkan saum enggak, misalkan tahajud enggak, kalau dalam rangka pembelajaran atau untuk, kan biasa santri ada ikopan gitu, A, ditanya siapa yang enggak tahajud gitu, kemudian tahajudnya berapa rakaat, itu bagaimana, A? Ya itu kan beda dengan pertanyaan umum ya. Ini kan lagi belajar. Kalau santri kan ada seperti absensi saya tidak akan absen karena ngaco ini enggak. Ya kalau ini menjadi kewajiban laporan, laporkan. Ya, terima kasih, A. Kemudian yang kedua, seperti yang A sampaikan tadi, bahwasanya kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengatur perilaku kita kepada orang lain. Nah, itu kalau saya, A, orangnya masa lalu gitu, maksudnya mau orang gimana pun ya udah, tapi Masa lalu. bukan, A, maksudnya ketika saya gitu ada berbuat sedikit kesalahan, ya namanya manusia khilaf gitu, A, dan itu langsung menjadi sebuah kesalahan yang lalu dicari-cari gitu sampai Oleh siapa yang salahnya ini, ha? saya yang salah misalkan gitu, Terus, tapi ya. dicari-cari kesalahannya sama yang lain. Ya udah bagus. Ya, maksudnya, A, mohon gitu motivasi buat saya gitu. Jadi gimana ini masalahnya? Jadi ini bikin salah, kita bikin salah. Terus orang-orang mencari-cari kesalahan kita. Bukan, A, maksudnya gimana ketika orang mencari-cari kesalahan kita terus membicarakannya kepada orang lain. Maksud saya, kenapa tidak langsung bertabayun kepada saya? Kan Atau tanya sama dia kenapa? nggak salah, A. Mohon motivasinya, A. Terima kasih. Semangat ya. Aduh, gini ya. Kan udah beberapa kali disampaikan kalau bergaul itu rumusnya adalah nah begitu jelas. Nggak bisa kita maksa orang lain sesuai keinginan kita. Orang kan latar belakangnya beda-beda, usia beda-beda, ilmunya beda-beda, tingkat keimanan beda-beda, masa lalunya beda-beda, trauma hidupnya juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa, kalau ngomong-ngomong sama saya nggak bisa begitu. Ada orang yang hobinya gosip aja terus. Ya sudah, semuanya itu jadi penggugur dosa. Tapi dia kerjanya nyari-nyari kesalahan saya, atuh bagus. Orang yang begitu kan itu luar biasa pengorbanannya. Dia nggak tidur mikirin kita. Kita nggak punya waktu nyari kesalahan, dia seluruh waktunya nyari kesalahan. Harusnya kita traktir nasi uduk di depan dete. Nggak ada bahayanya kita dicari kesalahan. Ya, tinggal kita dengar, kita PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Berterima kasih kepada dia. Jauh lebih bahaya dipuji daripada dikritik. Kalau dipuji-puji kita lebih mudah ketipu diri. Kalau dikritik kita jadi tahu diri. Dia bukannya sakit hati, dia ngomong ke orang lain, dia nggak apa-apa. Jadi kita tahu dari orang lain. Ya, kita sakit hati itu karena kita merasa mulia, merasa enggak boleh diomongin jelek. Aslinya kita kan penghinaan orang ke kita tuh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Bukankah kita yang minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Nah kita banyak salah, sekarang Allah menggerakkan orang ngasih tahu kesalahan kita, masa kita jengkel? Kita harusnya berterima kasih. Nggak bahaya dihina tuh.
Yang bahaya tuh berkelakuan hina dan suka menghina orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akhiri doa akhir majlis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.